Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi Ananda semua. Semoga pada pagi hari yang cerah ini Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak sarankan kepada Ananda semua, sebelum kita memulai pembelajaran, Ananda tetap memakai masker, menjaga kesehatan, supaya pembelajaran kita tetap berlangsung dengan baik. Baiklah Anandaku semua, persiapkan buku pelajaran masing-masing. Buka buku pelajaran halaman 1 tentang indahnya saling menghormati. Tapi sebelumnya Anandaku sekalian, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita angkat tangan, Bapak bimbing dan Ananda semua mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemudahan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku menjadi anak yang soleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya Nandaku sekalian, buka Al-Quran masing-masing. Perhatikan surat Al-Kafirun berikut ini. Mari sama-sama kita baca dan kita artikan ayat per ayat. Mari sama-sama kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Artinya, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, anak-anak Bapak semua, mari kita gali dan kita perdalam Quran surat Al-Kafirun. Siapa di antara anak Bapak yang sudah pernah mempelajari Quran surat Al-Kafirun? Atau Ananda sudah pernah belajar di MDTA? Baiklah, kalau begitu Bapak akan jelaskan. Bapak berharap Ananda sekalian dapat mengikuti dan memperhatikan penjelasan berikut ini. Anandaku sekalian,
Siapa di antara Ananda yang tahu dari mana pengambilan nama surat Al-Kafirun? Dari mana? Iya, dari ayat 1 yang berbunyi Al-Kafirun. Apa artinya Anandaku sekalian? Iya benar, orang-orang kafir. Selanjutnya, urutan keberapa surat Al-Kafirun ini di dalam Al-Quran? Iya benar, surat yang ke-109 adalah surah yang diturunkan oleh Allah di mana? Di kota Mekah. Karena surah Al-Kafirun ini turun di kota Mekah, maka surah Al-Kafirun termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Tetap semangat ya Anandaku semua. Selanjutnya Anandaku, Bapak ingin bertanya, siapa yang tahu kronologis atau sebab-sebab Quran surat Al-Kafirun ini diturunkan oleh Allah? Karena pasti semua ayat yang diturunkan oleh Allah itu ada sebabnya. Dalam pelajaran agama Islam disebut dengan asbabun nuzulul ayat, sebab-sebab ayat itu diturunkan. Ada yang tahu Anandaku sekalian? Nah, kalau tidak tahu, perhatikan penjelasan berikut. Anandaku, dahulu di kota Mekah itu orang-orang kafir Quraisy, penduduk-penduduk Makkah itu adalah penyembah berhala. Lalu Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam dan mengajak orang-orang penduduk Makkah itu untuk menyembah Allah. Tetapi Nabi Muhammad tidak pernah sekalipun memaksakan kehendaknya untuk mengajak orang-orang kafir itu beriman kepada Allah. Namun dengan dakwah, dengan sikap kelemah lembutan, dengan pribadi yang luhur yang dimiliki oleh Nabi, akhirnya penduduk Makkah berduyun-duyun, berlomba-lomba ikut menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mau beriman kepada Allah. Nah, Anandaku sekalian, hari ke hari semakin lama penduduk Makkah banyak yang beriman kepada Allah. Akhirnya pembesar-pembesar Quraisy seperti Abu Lahab, Abu Jahal, mereka khawatir kalau nanti Nabi Muhammad terus-terusan berdakwah, menyebarkan agama Islam, maka mereka khawatir agama nenek moyang mereka ini akan hilang dan sirna dari kota Mekah. Karena itulah mereka mencoba bagaimana menghalangi Nabi Muhammad untuk tidak lagi mengajak penduduk Makkah, tidak lagi berdakwah di kota Mekah, tidak lagi mengajak penduduk Mekah untuk beriman kepada Allah. Satu waktu mereka datang kepada Rasulullah, mereka bilang agar Nabi Muhammad menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Bahkan pada saat itu Nabi Muhammad mereka ancam, tapi dengan tegas Nabi menolak ajakan tersebut. Nabi tetap melakukan dakwahnya, sehingga semakin hari penduduk Makkah semakin bertambah yang beriman kepada Allah. Anandaku sekalian, ternyata strategi itu mereka rubah. Mereka tidak lagi mau menghalang-halangi Nabi untuk berdakwah, tetapi mereka mencoba mengajak. Mereka memberi tawaran-tawaran kepada Nabi. Mereka memberi tawaran harta, mereka memberi tawaran jabatan kepada Nabi supaya Nabi meninggalkan dakwah itu. Dan bahkan mereka datang kepada paman Nabi Muhammad, Abu Thalib. Tapi kata Nabi, andaikan pun mereka meletakkan bulan di atas tangan kananku dan matahari di tangan kiriku untuk aku meninggalkan dakwah ini, niscaya aku tidak akan tinggalkan ini dakwah, kata Nabi. Begitulah sikap Nabi Muhammad menolak dengan tegas ajakan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Karena putus asanya orang-orang
pembesar-pembesar kafir Quraisy itu, lalu mereka menawarkan kepada Nabi Muhammad, bagaimana kalau seandainya kami ikut beriman menyembah Tuhanmu satu hari, keesokan harinya kamu ikut menyembah Tuhan kami, esok harinya lagi kami ikut menyembah Tuhanmu, esok harinya kamu lagi ikut menyembah Tuhan kami. Bagaimana kalau begitu Muhammad? Apa kata Nabi? Tidak, aku tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kamu sembah. Bahkan kamu juga tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Begitulah di dalam surat Al-Kafirun itu berbunyi bahwa Nabi berkata, aku tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kamu sembah, dan sama sekali tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kamu sembah. Itu sikap penolakan Nabi. Karena itulah ayat ini diturunkan oleh Allah menceritakan tentang bagaimana sikap Nabi menolak ajakan orang-orang kafir untuk beriman kepada berhala atau beriman atau menyembah berhala. Ananda sekalian, jelas dari apa yang dilakukan oleh Nabi itu, ini merupakan sikap yang harus kita teladani sebagai seorang muslim. Bagaimana kalau ada teman-teman kita yang ngajak kita untuk ngikut agamanya atau ikut beribadah sesuai dengan ajaran agamanya? Apa yang harus kita lakukan, anandaku sekalian? Iya, kita harus menolak dengan tegas. Kita tidak boleh mengikuti ajaran agama orang lain. Kita tidak boleh mencontoh-contoh agama lain, karena kita punya ajaran agama yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anandaku sekalian, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa kita ini negara Indonesia memiliki ragam agama. Negara kita negara besar dengan penduduk yang sangat besar, lebih dari 150 juta. Tetapi perlu kita ketahui bahwa penduduk yang paling besar itu adalah umat Islam. Di Indonesia ini ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan ada lagi Konghucu, benar. Anandaku sekalian, sebagai umat Islam yang mayoritas di Indonesia, bahkan kita adalah penduduk terbesar di dunia, penganut agama Islam terbesar di dunia. Bagaimana sikap kita seharusnya? Kalau kita sebagai orang muslim yang mengamalkan surat Al-Kafirun, bagaimana sikap kita seharusnya terhadap menghadapi atau menyikapi keberagaman agama yang ada di Indonesia? Apa yang harus kita lakukan, anandaku sekalian? Nah, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi. Tadi di atas Bapak sudah menyampaikan bahwa kita harus menolak dengan tegas ajakan agama atau orang lain yang di luar agama kita. Kita harus menolak dengan tegas. Tetapi kita harus memiliki sikap. Sikap kita, apa yang harus kita lakukan? Satu, kita harus memegang teguh keimanan kita. Kita harus menjaga kepercayaan agama kita. Kita tetap harus beriman kepada Allah. Bagaimana caranya? Kita harus menjalankan ajaran agama Islam itu dengan sebaik-baiknya. Kita harus rajin sholat, kita rajin mengaji, masuk di bulan Ramadan kita harus berpuasa. Anak-anakku sekalian, banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk menjalankan ibadah agama kita. Yang kedua, kita harus memiliki sikap toleransi, saling menghormati, saling menghargai, baik antar agama, baik antar kita seagama, terlebih lagi antar umat beragama. Yang ketiga, anandaku sekalian, tidak boleh mencampur adukan urusan agama. Tidak boleh memaksakan kehendak agama kepada orang lain.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Nabi Muhammad tidak pernah memaksa orang lain untuk ikut memeluk agama Islam. Tidak boleh mengejek agama lain, tidak boleh mengganggu peribadatan orang agama lain. Dan yang terakhir, kita harus senantiasa bersikap lemah lembut, sopan santun. Kita harus mau berteman dengan siapapun, baik itu yang di luar agama kita. Karena itu, kerukunan itu akan tercipta dengan sendirinya. Baik kerukunan di dalam kita berkeluarga, kerukunan kita bertetangga, dan kerukunan kita bermasyarakat. Anak-anakku sekalian, dari penjelasan yang Bapak sampaikan, tentu ini menjadi sebuah khazanah bagi bangsa kita yang sangat luar biasa. Untuk itu anak-anakku sekalian, Bapak berharap kalian semua bisa dan dapat mengamalkan surat Al-Kafirun ini dengan sebaik-baiknya. Demikianlah anak-anakku sekalian penjelasan tentang indahnya saling menghormati, pengamalan dari Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Bapak percaya kepada ananda sekalian, setelah penjelasan ini ananda akan dapat mengamalkan Quran surat Al-Kafirun ini dan menerapkannya di dalam pergaulan kita sehari-hari, di dalam bertetangga, berkeluarga, berteman, apatah lagi terhadap teman yang tidak seagama dengan kita. Belajarlah dengan baik di rumah, baca buku pelajarannya dengan baik, baca materi tentang Quran surat Al-Kafirun itu dengan sebaik-baiknya di rumah. Mudah-mudahan dengan video pembelajaran ini sedikit menambah wawasan anandaku sekalian. Akhirnya mari kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.